Kabupaten Padang Lawas Utara. Yang terhormat Camat Rotimi Kabupaten Padang Lawas Utara Bapak Gusti Harahap Esos, Bapak Irwansyah Raja SHIMM. Yang terhormat Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Bapak Agusman Siregar SHMM. Yang terhormat Bapak-bapak para narasumber, yang terhormat panitia peserta BIM implementasi perizinan berusaha berbasis resiko. Maksud tujuan, adapun maksud dan tujuan pelaksanaan BIMTEK ini untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian meningkatkan kualitas penyelesaian permasalahan dan hambatan dihadapi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Demikianlah laporan panitia ini kami sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam usaha kita di sini. Artinya tidak sama mungkin usaha kita yang hadir ini. Tentunya mumpung masih ada peluang bagi kita, silahkan nanti bertanya bagaimana supaya usaha kita itu bisa meningkat dan bisa mematuhi peraturan yang berlaku. Ibu pelaku usaha membuka usaha tanpa ada izin dari yang berwenang, tentu banyak kendala-kendala yang akan dihadapi. Kami harapkan supaya masing-masing memberikan ataupun bertanya kepada nanti narasumber kita, usaha kita masing-masing supaya bisa lebih meningkat. Kalau nama lu nak ketemu dia teh cari kau tahu, oke Pak. Artinya kau nak sobat kita tanya mungkin narasumber nak sobat kita teh, sada-sada mungkin lu tanya nasi kita narasumber. Apabila ada waktu bapak dan ibu yang luang, silakan datang ke perizinan untuk memperdalam apa sebenarnya yang bapak inginkan tentang usaha yang dilakukan bapak ibu sekalian. Kira-kira demikianlah sambutan kami pada kesempatan ini. Apabila ada penyampaian yang kurang pas dan kurang berkenan, terlebih dahulu kami mohon maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, berbagai macam nikmat, sehingga kita dapat berkumpul di aula Ahmid Paluta Musadar yang berbahagia ini. Yang sebesar-besarnya belum bisa hadir di hadapan kita semua membuka acara ini karena sedang ada acara di kabupaten yang tidak bisa ditinggalkan. Sebagai sambutan untuk acara ini mewakili Pak Kadis, acara bimbingan teknis implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dengan resmi kita buka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya didaulat sebagai penyampai materi terkait dengan izin oleh Kepala Dinas dan Ketua Panitia. Langsung saja, nanti mungkin penyampaiannya bisa jadi bahasa Indonesia, bisa jadi bahasa kita. Jadi mana lebih mudah nanti cara penyampaiannya, dan juga nanti mana lebih mudah nanti dirasa Bapak Ibu bertanya mengenai persyaratan mulai mengurus siupa winang amang bere tulang anggi abang persyaratan bisa kami najolong oleh persyaratan fotokopi KTP, kemudian NPWP, memiliki bangunan sendiri dan sebagainya. Sedangkan izin sanari, misalnya datang ke kantor untuk menanyakan persyaratan tadi, kita biasanya petugas hanya bisa memberikan keterangan bahwa pasien fotokopi KTP, pasien fotokopi NPWP.
kita akan berusaha membantunya melakukan mendaftarkannya secara online dari kantor. Akan kita fasilitasi secara online. Nanti hasilnya pun akan kita print out di kantor, dan itu nanti akan kita gunakan sebagai salah satu syarat dalam melakukan pendaftaran izin yang model sekarang ini. Suatu saat token naik di entry nomor induk KTP naik, kependudukan naik, itu aplikasi ada standar sistemnya berbasis aplikasi, bukan lagi manual. Andai kata terjadi error sistem setelah masuk nomor induk kependudukan naik, langsung koordinasi ke dinas kesehatan sipil yang berkebetulan juga masih sampingan buat kantor. Usaha berbasis risiko. Jadi sebelumnya perlu kita foto kami sampai Bapak Ibu sekalian apa dimaksud dengan OSSRBA, singkatan dari Online Single Submission Risk Based Approach. Biasanya kita punya persyaratan harus ada pernyataan tidak keberatan dari jiran tetangga usaha kita tadi. Jadi sian jiran usaha ini bukan jiran tetangga ini tempat tinggal. Misalnya bisa saja Bagasmia di Gunung Tua tapi baru usaha di Kecamatan Portibi. Jiran tetangga usaha anak di Kecamatan Portibi bukan jiran tetangga tempat tinggal. Jadi najolo andai kata jiran tetangga di usaha menandatangani pernyataan bahwasannya mereka tidak keberatan dengan berdirinya usaha DKI, kita akan melakukan penerbitan izin. Jadi dengan sistem OSS tadi, sistem menilai risiko-risiko akibat berdirinya usaha DKI di tengah-tengah masyarakat. Dasar hukum untuk pelaksanaan lanjut yang next 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Seperti yang saya sampaikan tadi, sistem ini nanti akan menilai permohonan berusaha kita, permohonan izin berusaha kita itu berdasarkan tingkat risiko dan besaran skala usaha. Yang menilai risiko itu kan kita yang di Pemda, karena pemerintah pusat melalui kementerian masing-masing di melakukan mungkin ada akibat keadaannya usaha DKI mungkin bisa jadi risiko bahaya yang ditimbulkan oleh usaha tadi. Tapi belum tentu semua usaha. Ada beberapa usaha yang bisa menimbulkan itu bisa menimbulkan bahaya bagi masyarakat setempat. Dari limbah udara, dari polusi udara, terus juga. Jadi yang kita anggap mungkin selama sudah berbahaya bisa jadi berpotensi menimbulkan bahaya. Itu yang dikaji oleh sistem. Kalau misalnya tingkat bahaya yang dilakukan penilaiannya, ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan sistem. Mulai yang terkait dengan bahaya, yang dikaji di situ mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, kemudian pemanfaatan pengelolaan sumber daya, kemudian aspek lain sesuai seperti kita usahanya. Bagi Bapak Ibu adalah panduan pendaftaran. Next. Kalau misalnya penilaian tingkat bahaya itu memperhatikan sebagaimana soal disampaikan lagi, jadi sekitar 21 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, yang mana di pasal 35-nya ayat 3 itu kajiannya itu ataupun analisanya itu berdasarkan dari usaha DKI apakah termasuk usaha mikro, usaha kecil atau menengah. Maksud dengan usaha mikro kalau kita bahas dari jumlah modal usahanya, usaha mikro itu memiliki modal usaha di bawah ataupun kurang dari 1 miliar. Mungkin angka ini mungkin terkesan wah, tapi makanya kita berkesimpulan sebahagian besar di Padang Lawas Utara rata-rata usahanya itu mikro karena memiliki modal usaha kurang dari 1 miliar.
On-pay merupakan salah satu perbedaan dengan izin yang lama. Kalau dulu usaha mikro itu kategorinya adalah modal usaha di bawah 50 juta. Dengan peraturan yang sekarang dinaikkan statusnya menjadi modal usahanya di bawah 1 miliar. Yang selama ini mungkin banyak diabaikan oleh masyarakat pelaku usaha. Maka anak kita sampai pemerintah baru mengatur mulai usaha A, standar usahanya A, B, C, D, dan seterusnya. Usaha mendirikan usaha yang banyak menjamur permohonannya di kantor PAUD. Jadi mungkin bahan masyarakat selama ada beberapa pelaku usaha atau pemohonnya itu tidak bukan hanya untuk izin PAUD. Ada usaha ruangan kelas untuk anak-anak. Ternyata standarnya bukan hanya itu, harus ada on, harus ada ini, harus ada itu. Nah itulah standar. Memenuhi standar-standar tadi itu. Akan tetapi biasanya diberikan waktu untuk memenuhi standar tadi itu setelah terbit ini tadi. Nanti kami jelaskan, kita sampai ke situ. Isi yang menerbitkan sertifikat standar itu pemerintah, dalam hal kita di Baluta, pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Kalau usaha kita itu berada di kawasan Padang Lawas Utara. Kalau misalnya usaha kita misalnya berada di perbatasan kabupaten, apakah Padang Lawas Utara dengan Padang Lawas Utara dengan Labuan Batu Selatan, Padang Lawas Utara dengan Tapanuli Selatan, itu yang mengeluarkan izinnya itu provinsi. Lanjutan. Next. Nah, setelah pelaku usaha tadi memperoleh NIB, pemerintah memberikan kesempatan bagi pelaku usaha waktu untuk memenuhi standar. Biasanya 1 tahun. Jadi Bapak Ibu itu kantor mendaftar NIB, mendaftar OSS, keluar NIB, sejak hari tanggal terbitnya NIB diberikan waktu 1 tahun bagi kita untuk memenuhi standar. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu menerima NIB, isi langsung diberikan standar usaha yang harus dipenuhi. Kami sarankan urus sendiri, ulang pakai calon, ulang pakai titipan-titipan sangat WCP. Silakan urus. Naron akan disambut oleh petugas kita di sana, petugas loket yang siap selama setiap jam kerja. Jadi silakan bebas bertanya apa saja kira-kira yang diperlukan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah punya izin, siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang sudah punya izin selama ini. Dalam artian dalam tanda kutip itu izin yang lama, itu masih berlaku. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu nanti akan melakukan perubahan dan sebagainya, itu nanti akan kita proses dengan OSS. Itu nanti akan kita perbaharui. Kami sarankan juga walaupun masalah berlakunya belum habis, tapi dia masih dalam bentuk izin yang lama, kami sarankan untuk kita perbaharui. Seperti yang kami sampaikan tadi itu, semua akan dibantu di situ nanti. Kami tidak akan membiarkan Bapak Ibu nanti yang mengakses komputer itu sendiri. Kita di situ menyediakan 3 unit komputer yang memang diperuntukkan bagi pelaku usaha. Bukan di ruang kerja komputer, di ruangan loket di depan. Kita sediakan 3 unit komputer itu. Kalau Bapak Ibu mampu mengoperasikan komputer, silakan operasikan sendiri. Kita tidak akan mencampuri. Tapi kalau Bapak Ibu memang merasa tidak mampu, silakan kita tolong di sini nanti. Akan dilihat, akan dibantu. Tidak masalah. Tapi dengan catatan seperti yang kami sampaikan tadi, kami mohon jangan beri uang, jangan beri tips. Sistem itu ada beberapa yang harus dipenuhi. Jadi setelah kita memenuhi apa yang diminta oleh sistem, baru nanti kita upload sertifikat standarnya, itu otomatis akan terverifikasi. Nah, sesuai dengan saya katakan tadi, masalah lingkungan, PKPN. Nah, mungkin segitu jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.